Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan tes lagi untuk energinya ya. Dan ini pemahara dari Singapura ya. Jadi beliau itu punya kakak, dan kakaknya ada keanehan pada kakaknya, sering gelap-gelap. Kalau ketemu orang dia marah. Setelah saya coba melakukan pengecekan, kakaknya ini pernah belajar ilmu. Nah, ketika belajar ilmu, sukmanya keluar dan ketahan di, kalau saya lihat sih secara batin itu di laut ya. Dan akhirnya jin-jin yang energi negatif itu yang masuk ke tubuhnya. Kemudian dari konsultasi saya suruh memakai marjan ya. Marjan untuk kakaknya, bisa yang ini, bisa yang ini yang kasar ya. Kemudian beliau itu untuk beliau akan memakai marjan juga, yang merah ini, yang kasar ini, sama yang liung, kemungkinan seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba tes energinya. Pertama yang marjan dengan resin ini ya. Dan ini asli batu marjan, cuma diberikan resin supaya lebih halus, tertutup, untuk menutupi pori-porinya ya. Dan resinnya juga itu tipis ya, sehingga energinya juga akan lebih terasa ya. Saya coba ini dulu ya, ini menggunakan pisau ya. Moga-moga Bapak Ibnu yang di Singapura bisa melihat video ini ya. Nah, ini saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tes energi ini bukan untuk kesombongan ya, tapi ini adalah hanya untuk mengetes energinya itu berfungsi atau tidak ya. Kalau menggunakan tenaga dalam, banyak orang yang tidak percaya, makanya saya gunakan dengan tes sajam ya. Ya, kalau tes sajam otomatis ya, insya Allah mereka akan lihat, oh ternyata energinya ada, seperti itu ya. Kekuatan itu bukan milik kita, itu milik Allah. Dan tidak ada manusia yang kebal. Intinya tidak ada manusia yang kebal ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang coba tes pakai ini pakai itu, ya silakan aja Anda tes sendiri gitu. Karena intinya manusia itu tidak kebal, dan kita gunakan ini ya sebagai syariat ya, melalui wasilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekebalan pada tubuh saya terhadap senjata tajam dan senjata api. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pakai aja ya, karena banyak pertanyaan seperti itu. Kalau dipakai bagaimana? Tidak dipegang gimana? Oke, kita pakai. Kemudian, nah ini pisaunya. Ini pisaunya juga masih tajam ya. Sudah saya asah dan boleh dikatakan sangat tajam ya. Ini terasa nih, sangat tajam ya. Nah, dan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kita coba rasakan dulu ya. Nah, ini energinya kita rasakan. Nah, pertama pelan-pelan dulu ya. Pertama pelan-pelan dulu. Nah, jadi sebelum melakukan ini baca kuncinya. Kuncinya akan saya berikan setelah dimahalkan. Nah, ini ya. Ya, seperti ini ya. 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 Ya, tebas juga ya. Kita lihat ya, aman ya. Kemudian tes tusuk ya. Tusuk. Nah, kita lihat ya.
aman ya. Ya, tidak bocor ya. Alhamdulillah. Selama tandanya masih ada ya, bekasnya masih ada, jangan dilepas. Sekarang kita tes yang ini ya, gelang ini liung macan dengan marjan berpori ya. Nah, oke, ini kita coba ini menggunakan bor ya. Pertama kita bacakan dulu ya, kita rasakan energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kekebalan pada tubuh saya terhadap senjata tajam, bor maupun senjata api. Nah ya, kita rasakan dulu, kemudian baca kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah bacakan kuncinya, ini kita pegang ya. Nah, setelah itu ya ada yang mengatakan kita coba pakai aja ya, seperti ini. Nah, ini bornya ya. Kalau bor itu pastinya tajam ya. Ini khusus untuk besi ini benar-benar terasa tajam. Kalau yang kayu itu nggak kerasa di kulit ya. Tapi kalau ini agak terasa ya. Saya udah coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita coba lihat ya, ya tidak ada bekas ya, ya, oh ada bekasnya ya, jadi ada bekasnya dan bekasnya itu akan hilang segera, dan selama bekasnya belum hilang, gelangnya jangan dilepas ya. Jadi ini lulus tes uji dan segera akan saya kirim ke Singapura Bapak Ibnu ya. Kadang saya berkomunikasi dia bahasa Indonesia Singapura ya, kadang nggak ngerti. Jadi diajakin bahasa Inggris, alhamdulillah bisa nyambung sedikit. Jadi campur-campur Indonesia Inggris seperti itu. Oke, jadi saran saya mengenai kasus yang Bapak Ibnu ini, kakaknya itu belajar suatu ilmu, kemudian entah bagaimana itu sukmanya keluar. Nah, ketika sukmanya keluar, itu ada yang ngambil juga. Jadi langsung ke kurung di laut gitu. Dan kemudian di badannya itu masuklah jin-jin energi negatif. Nah, itulah yang menguasai tubuhnya sehingga dia tidak mau kelihatan kena cahaya. Dia maunya berdiam di kamar dengan lampu mati seperti itu. Jadi kalau Anda ingin belajar ilmu, hati-hati dalam memilih guru ya yang benar ya, yang benar-benar coba cari yang benar-benar mumpuni ya, karena tanpa bimbingan guru itu bisa kejadiannya seperti kakak Bapak Ibnu ini ya. Ada juga orang yang tidak belajar itu karena sesuatu ya, mungkin ada terahnya atau turunan ya. Seperti saya tidak ada belajar ya. Dari kecil memang sudah bisa melihat makhluk gaib ya. Dan ada yang bertanya bagaimana untuk mempertajam keilmuan. Gampang, Anda tinggal minta kepada Allah, banyakin salawat dan banyakin istighfar, itu saja ya. Nanti Allah, ketika Allah mengabulkan, akan turun keilmuan yang Anda minta. Oke, jadi itu saja sharing saya. Kalau Anda menginginkan benda-benda bertuah lainnya, silakan kunjungi lapak gelang bertuah di Tokopedia, atau Anda bisa hubungi WA admin di
083114551708. Saya ulangin lagi, 083114551708. Dan terima kasih.